Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sifwatin Desi Maulida, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat dengan NIM E97218097. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang tarekat Samaniyah. Ada 4 poin pokok yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua yaitu silsilah, yang ketiga yaitu tokoh, dan yang terakhir yaitu doktrin atau ajarannya. Baiklah, mari kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah tarekat Samaniyah dan perkembangannya di Indonesia. Ketika membicarakan sebuah sejarah tarekat, pastilah tidak terlepas dari pertanyaan bagaimana latar belakangnya dan siapa pendirinya. Di dalam tarekat Samaniyah ini didirikan oleh Syekh Saman. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Kisahnya dalam mendirikan sebuah tarekat Samaniyah tidak terlepas juga dari perannya ketika menuntut ilmu. Sekedar informasi, Syekh Saman berguru kepada tokoh-tokoh termasyhur di zamannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu Muhammad Al-Dakok, Said Hilal Al-Makki, Abdul Wahab At-Tontowi, Said Ali Aktor, dan Ali Al-Kurdi. Kemudian, beliau juga berguru kepada salah seorang penganut tarekat Naqsyabandiyah bernama Muhammad Hayat, yang mana Muhammad Hayat ini juga merupakan seorang ahli hadis yang terkenal di Haramain. Selain beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, Syekh Saman juga berguru kepada tokoh-tokoh berikut, yaitu Abu Thahir Al-Qurani, Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri, dan Abdullah Al-Bakri. Di antara guru-guru tersebut, Mustafa Al-Bakri lah yang paling mengesankan bagi beliau, sebab Mustafa Al-Bakri merupakan gurunya di bidang tauhid dan tasawuf. Perlu diketahui juga, Mustafa Al-Bakri merupakan syekh di tarekat Khalwatiyah. Di dalam tarekat Khalwatiyah ini, Syekh Saman juga berguru kepada Muhammad Al-Kurdi dan Muhammad bin Salim Al-Hifnawi. Tetapi pengaruhnya yang paling kuat kepada ajaran Syekh Saman tetaplah dari Mustafa Al-Bakri. Setelah beberapa lama menekuni tarekat Khalwatiyah, Syekh Saman kemudian berinisiatif untuk mendirikan cabang dari tarekat Khalwatiyah. Waktu itu, cabang yang didirikan oleh Syekh Saman tidak banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, tetaplah wajah dari Syekh Mustafa Al-Bakri yang paling dikenal oleh masyarakat. Sehingga Syekh Saman kemudian berinisiatif lagi untuk mendirikan tarekatnya sendiri. Namun, tarekatnya waktu itu juga belum dilabelin secara formalitas. Hanya saja menurut keterangan di dalam karyanya yang berjudul Risalah Al-Nafahat, Al-Ilahiyah, Al-Kifayah, Al-Tariqah, Al-Muhammadiyah, Syekh Saman memberikan nama kepada tarekatnya dengan sebutan Al-Muhammadiyah yang berarti Jalan Nabi Muhammad. Sekedar informasi, Syekh Saman merupakan tokoh yang menjaga makam Nabi Muhammad SAW. Tak heran jika Syekh Saman sangat tertarik dengan tradisi atau budaya dari berbagai penjuru dunia. Oleh sebab itu, kisahnya dalam mendirikan sebuah tarekat tak hanya sampai di situ saja. Beliau juga menekuni beberapa tarekat, diantaranya tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, dan tarekat Syadziliyah. Tarekat Naqsyabandiyah juga banyak mempengaruhi ajarannya, terutama pengaruhnya dari Abdul Ghani Al-Nabulsi, yang mana Abdul Ghani ini merupakan guru dari Syekh Mustafa Al-Bakri. Selanjutnya, tarekat yang terkenal dengan hizib-hizibnya yaitu tarekat Syadziliyah juga banyak mempengaruhinya. Sehingga ada literatur lain yang menyebutkan bahwa tarekat Samaniyah merupakan cabang dari tarekat Syadziliyah. Hal ini tidaklah aneh sebab Syekh Saman juga menekuni tarekat Syadziliyah. Sehingga menurut saya latar belakang berdirinya tarekat Samaniyah merupakan gabungan dari beberapa tarekat yang beliau tekuni, yang beliau racik sendiri ajarannya dengan teknik-teknik zikir yang baru, bacaan-bacaan zikir yang baru seperti qasidah dan bacaan-bacaan lainnya. Saya tegaskan kembali tarekat-tarekat tersebut, diantaranya yaitu tarekat Khalwatiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Syadziliyah. Apabila teman-teman semuanya memiliki pendapat yang berbeda tentang latar belakang berdirinya tarekat Samaniyah, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Oke, next pada pembahasan selanjutnya.
yaitu perkembangan tarekat Samaniyah hingga ke Nusantara. Di dalam kitab Syiar As-Sholikin, Syekh Abdul Somad menyebutkan bahwa ada 3 murid dari Syekh Saman yang diizinkan untuk menyebarkan ajaran tarekat Samaniyah. 3 murid tersebut diantaranya Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, dan Muhammad Hafiz. Pada abad ke-18, tarekat Samaniyah merupakan tarekat yang terkenal di Madinah, sehingga banyak menarik pengikut dari berbagai daerah termasuk di Nusantara. Penyebaran tarekat Samaniyah ke Nusantara ini dibawa oleh beberapa murid Syekh Saman yang belajar ke Timur Tengah, yang dikenal dengan sebutan 4 serangkai. 4 serangkai tersebut diantaranya yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Jika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mekah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bugis dengan sahabatnya Syekh Abdul Rahman Al-Misri lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mesir. Lalu mereka berempat kemudian bertemu di kota Madinah dengan berguru kepada Syekh Saman, yang akhirnya 4 serangkai mendapatkan ijazah dari tarekat Samaniyah. Sepulangnya ke Indonesia, 4 serangkai kemudian menyebarkan ajaran tarekat Samaniyah di daerahnya masing-masing. Yang pertama ada Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang menyebarkan tarekat Samaniyah di kota Palembang. Pada masa-masa awal penyebaran tarekat Samaniyah di kota Palembang tidak terlepas dari peranan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber tertulis yang mengatakan bahwa hubungan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam dengan tarekat Samaniyah ini dimulai dengan hubungan beberapa ulama Palembang yang pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang kemudian mengajarkan tarekat Samaniyah di sana, lalu bertemu dengan salah seorang ulama juga dari kota Palembang yang bernama Syekh Muhammad Aqib Ibnu Hasan Ad-Din yang kemudian menjadi muridnya. Lalu Syekh Muhammad Aqib mendapatkan ijazah untuk meneruskan ajaran tarekat Samaniyah dan mengembangkannya di kota Palembang. Perlu diketahui, Muhammad Aqib inilah yang merupakan salah satu murid dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang memiliki peranan besar untuk menyebarkan tarekat Samaniyah di kota Palembang. Di Palembang, Syekh Muhammad Aqib ini tinggal di Kampung Pangulon di belakang Masjid Agung yang berdekatan dengan Keraton Palembang. Syekh Muhammad Aqib memiliki hubungan yang erat dengan pihak kesultanan. Bahkan setelah kesultanan runtuh pada 1923 Masehi, Muhammad Aqib tetap menjalin kerjasama dengan kaum ningrat keraton, khususnya penambahan bupati, saudara laki-laki Sultan Mahmud Baharuddin II dan Sunan Ahmad Najamuddin II yang bertindak sebagai pelindung agama. Bukti peranan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam tersebut yaitu dengan didirikannya Zawiyah Samaniyah di kota Jeddah atas biaya dari Sultan Palembang yang bernama Sultan Baharuddin setelah 2 tahun wafatnya Syekh Muhammad Saman. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tesis yang berkembang menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pembawa tarekat Samaniyah ke Kalimantan Selatan. Ajaran tarekat Samaniyah dapat dilihat pada bukunya yang berjudul Kanz Al-Ma'rifah yang memperlihatkan ajaran tasawuf dan tarekat beliau. Yang ketiga, Syekh Abdul Wahab Bugis yang pulang ke kerajaan Banjar beriringan dengan kepulangan Syekh Muhammad Arsyad. Oleh Sultan, Syekh Abdul Wahab Bugis diangkat menjadi penasehat dan guru spiritual istana. Ia ingin mengkader umat dan ikut membantu membuka kawasan kosong bersama-sama dengan Syekh Muhammad Arsyad untuk dijadikan sentral pendidikan agama. 4 serangkai yang terakhir atau yang keempat yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Beliau berasal dari kota Minang, namun beliau merantau ke kota Betawi. Kedatangannya ke Tanah Abang atau Betawi untuk menyaksikan sendiri perdagangan di sana yang sangat tersohor sampai ke kota Minang. Syekh Al-Misri mengamati aktivitas orang-orang sekampungnya asal Minang di pasar Tanah Abang dan menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu sangat jauh dari agama. Kesibukan berdagang membuat mereka lupa menunaikan sholat dan tak tersentuh dakwah. Padahal di kampungnya dulu orang Minang adalah penganut Islam yang taat. Menurutnya, ketiadaan masjid yang berjarak dekat dengan pasar menjadi salah satu penyebabnya.
Ia kemudian berinisiatif untuk mendirikan masjid untuk membina kembali iman saudara-saudara sekampungnya itu dan mengajarkan Islam ke pedagang lain serta masyarakat sekitar. Atas bantuan berbagai pihak, akhirnya masjid berdiri di dekat pasar. Penyebaran tarekat Samaniyah selanjutnya di Kalimantan adalah Muhammad Nafis Al-Banjari. Ia dilahirkan di Martapura pada tahun 1735 Masehi. Ia hidup dalam kurun waktu yang lebih belakangan dibanding dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu kemudian tarekat Samaniyah ini masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Abdullah Munir pada abad ke-19 Masehi. Yang lebih populer disebut tarekat Khalwatiyah Samaniyah. Ia adalah seorang bangsawan Bugis dari Bonn. Setelah itu, tarekat Samaniyah kemudian disebarkan oleh murid-murid dari syekh-syekh tersebut. Sehingga akhirnya tarekat Samaniyah berada di daerah-daerah yang ada di Nusantara. Salah satunya seperti di Gresik, Madura, Cirebon, dan lain sebagainya. Baiklah, mari kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu silsilah tarekat Samaniyah. Oke, let's check it out. Oke, teman-teman bisa membaca sendiri pada slide-slide di atas. Perlu diketahui bahwa sanad atau silsilah dalam bahasa adalah sandaran yang dapat dipercaya atau kaki bukti. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai orang-orang yang membawa suatu disiplin ilmu. Mata rantai ini terus bersambung satu sama lain hingga kepada pembawa awal ilmu itu sendiri. Yang mana di dalam tarekat ajarannya itu pasti disandarkan atau harus bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua ajaran seperti zikir-zikir, terus bacaan-bacaan yang lainnya harus bersumber pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar informasi juga bahwa sanad atau silsilah dalam tarekat Samaniyah ini saya mengambil referensi dari penelitiannya Elfrida Nurul yang ditulis dalam skripsinya yang berjudul Pola Komunikasi Antar Pribadi di Kalangan Jamaah Tarekat Samaniyah Menurut Pandangan Al-Quran di Desa Teluk Santoso, Kecamatan Pantai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Terbukti teman-teman bahwa tarekat Samaniyah ini merupakan tarekat yang muktabar di Indonesia, sebab dapat dilihat bahwa mata rantai sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman, kenapa pada nama Syekh Saman dalam PPT saya ini di akhir namanya tertulis Al-Khalwatiyah? Sebab menurut keterangan dalam skripsinya Elfrida tersebut, dia mengambil referensi juga berdasarkan penelusurannya ketika melihat mata rantai di tarekat Khalwatiyah. Hal ini tidaklah aneh sebab Syekh Saman juga menekuni tarekat Khalwatiyah. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh tarekat Samaniyah. Tokoh yang pertama tentunya adalah pendiri dari tarekat Samaniyah, yaitu Syekh Saman. Namanya Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Beliau lahir di Madinah dari keluarga Quraisy pada tahun 1132 Hijriah atau 1719 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1189 Hijriah atau 1776 Masehi. Lalu tokoh yang kedua yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Beliau merupakan tokoh tarekat Samaniyah di kota Palembang. Beliau adalah seorang sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Beliau lahir pada 1116 Hijriah dan wafat pada 1203 Hijriah dalam usia 85 tahun di kota Palembang. Selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau merupakan tokoh tarekat Samaniyah di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjar. Beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di tanah Banjar.
hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datu Kelampayan. Lalu ada Syekh Muhammad Abdul Wahab Bugis. Beliau merupakan tokoh tarekat Samaniyah di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya juga di daerah Banjar. Beliau merupakan ulama yang bergelar Sedenreng Bunga Waria, yang merupakan salah seorang ulama asal Bugis. Tetapi beliau banyak berkiprah hingga wafatnya di tanah Banjar. Kelahiran Syekh Abdul Wahab Bugis persisnya tidak diketahui, tetapi diperkirakan antara tahun 1725 hingga 1735 Masehi. Mengingat usianya yang masih lebih muda dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu tokoh yang terakhir yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Beliau merupakan tokoh tarekat Samaniyah di daerah Betawi dan sekitarnya. Beliau merupakan seorang bangsawan asal Minangkabau yang datang ke Tanah Abang atau Betawi pada abad ke-18 Masehi. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ajaran atau doktrin dari tarekat Samaniyah. Ajaran yang pertama dari tarekat Samaniyah ini ada zikir. Zikir dalam tarekat Samaniyah ada 7 macam yang dibedakan berdasarkan tingkat nafasnya. Yang pertama ada nafas al-ammaroh, yaitu nafas manusia yang cenderung mendorong manusia untuk berbuat maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Pada tingkatan ini, zikir yang diamalkan ialah memperbanyak melafalkan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Sebab pada tingkatan ini manusia masih suka berbuat maksiat baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, pemantapan akidah dengan mengucapkan terus-menerus lafal la ilaha illallah akan mempengaruhi hati seseorang sehingga seseorang tersebut lama-kelamaan akan meningkatkan imannya. Yang kedua ada nafas al-lawamah, yaitu nafas yang cenderung membuat manusia melakukan maksiat batin meskipun sudah taat dalam beribadah. Pada tingkatan ini dianjurkan untuk melafalkan zikir Allah Allah. Nah, pada tingkatan yang kedua ini, karena pada tingkatan yang pertama sudah memantapkan akidah bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pada tingkatan kedua karena masih saja sering melakukan maksiat batin, sebab manusia memang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, mengingat asma Allah, Allah terus-menerus akan meminimalisir seseorang tersebut berbuat dosa atau kemaksiatan. Yang ketiga ada nafas al-malhamah, yaitu nafas yang salik hanya syuhud pada perbuatan Allah dan banyak amal ibadahnya. Pada tingkatan ini dianjurkan untuk melafalkan zikir hu. Pada saat berzikir, salik dianjurkan untuk bisa menghadirkannya dalam hati dengan la huwa ila huwa. Pada tingkatan yang ketiga ini, seseorang harus menghadirkan dalam hatinya bahwa la huwa, tiada dia yaitu Allah, ila huwa, selain dia yaitu Allah. Oleh sebab itu, ketika zikir hu dengan menyebutkan dia, selalu menghadirkan la huwa ila huwa. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan bahwa dia akan kuat untuk selalu syukur hanya kepada perbuatan Allah dan amal ibadahnya. Tidak ada lagi kemaksiatan untuk diperbuatnya. Oleh karena itu, untuk membentenginya, dia harus mengamalkan zikir hu dengan menghadirkan la huwa ila huwa. Dan yang keempat yaitu nafas al-mutmainnah, yaitu jauh dari maksiat lahir dan batin, selalu berperilaku seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi. Zikir pada tingkatan ini yaitu mengamalkan lafal haq. Kenapa pada tingkatan ini yaitu haq? Sebab hak artinya adalah yang maha benar, tiada kebenaran selain Allah. Ketika seseorang mengingat bahwa tiada kebenaran selain Allah, maka seseorang tersebut akan senantiasa untuk berbuat baik. Oleh karena itu, ibadahnya akan terjaga dan selalu menghadirkan Allah di setiap perbuatannya.
Sebab kembali seperti tadi bahwa tiada kebenaran apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nafas al-radiyah, yaitu seseorang beribadah atau salik semata-mata hanya bersyuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan ini seseorang lebih banyak mengucapkan hai hai. Pada tingkatan ini kenapa memperbanyak bacaan hai hai? Sebab hai ini berasal dari al-hayy yang berarti maha hidup. Siapa yang maha hidup? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusianya itu tidaklah kekal, yakni akan mengalami kematian. Sedangkan Allah kekal dan hidup abadi selamanya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa mengamalkan hai hai untuk mengingat bahwa manusia ini di dunia hanyalah sementara, sehingga memperbanyak amal ibadah dan melupakan dunia adalah hal yang baik untuk mendekat kepada Allah nantinya. Selanjutnya ada nafas al-mardiyah, seseorang yang senantiasa selalu memberi petunjuk kepada sesamanya sesuai dengan ilmu yang telah ia dapat dari Allah. Pada tingkatan ini dianjurkan untuk memperbanyak mengucap qayyim qayyim. Pada tingkatan nafas yang ini, kenapa memperbanyak amalan membaca lafal qayyim qayyim? Sebab qayyim artinya yakni yang lurus. Ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu yang mana ilmu tersebut pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka qayyim ini mengingatkan seseorang tersebut untuk selalu lurus di jalan Allah, tidak ada kesombongan dalam hatinya sehingga menyebabkan dirinya melenceng atas sikap sombong tersebut. Oleh karena itu, qayyim yang artinya yang lurus mengingatkan dan menegur manusia untuk selalu lurus di jalan Allah dan tidak ada lagi kemaksiatan hati yang mengunci dirinya, sehingga dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu nafas al-kamilah. Pada nafas ini seseorang menganggap percaya bahwa semua makhluk dalam perintah Allah dan Allah memiliki perintah untuk makhluknya. Hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Dalam tingkatan ini dianjurkan untuk banyak menyebut qahhar qahhar. Kenapa membaca qahhar qahhar? Sebab qahhar sendiri artinya yaitu yang maha menundukkan. Tiada Tuhan selain Allah yang mampu menundukkan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah mendapatkan banyak ilmu dan kemudian berjalan di jalan Allah, dia harus berhak tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Maka tidak ada lagi yang berhak untuk menundukkan atau bersikap angkuh ketika menundukkan sesuatu atau seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak menundukkan hamba-hambanya atau makhluk yang lainnya. Sehingga seseorang tersebut tidak akan lagi memiliki penyakit hati atau yang lainnya. Maka seseorang tersebut akan senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tarekat Samaniyah yang kedua yaitu tawasul. Tawasul adalah perantara atau suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari tawasul sendiri yaitu untuk meminta keselamatan dan juga agar keinginannya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara seorang mursyid tarekat. Untuk bertawasul ada syaratnya. Berdasarkan kitab Manaqib Syekh As-Saman, syarat bertawasul ada dua, yaitu yang pertama, hendaknya seseorang yang akan bertawasul yakin bahwa syekh tersebut memang benar-benar waliullah. Syarat yang kedua yaitu seseorang yang hendak bertawasul tidak boleh tidak mempercayai kewalian syekh atau orang tersebut. Orang yang hendak bertawasul hendaknya selalu berprasangka baik kepada syekh atau wali tersebut. Ajaran tarekat Samaniyah yang terakhir pada penjelasan saya kali ini yaitu ada ritual rotib zaman, yang mana ritual rotib zaman ini merupakan ritual zikir dari tarekat Samaniyah. Dalam rotib zaman ada urutan amalan-amalan khusus, yaitu yang pertama membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, dan juga tokoh-tokoh pendiri tarekat. Yang kedua, membaca zikir La ilaha illallah dengan 6 variasi berbeda dalam 2 nada, suara, dan tempo. 3 variasi pertama dibaca dengan posisi duduk, 3 variasi yang lain dibaca sambil berdiri. Ketiga, membaca zikir ketujuh, yakni membaca ahum ahum ahum, disertai dengan tarian dalam lingkaran. Dan diakhiri membaca ahi 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 ahi. Lalu yang keempat yaitu membaca zikir yang terakhir yang berbunyi
Untuk lebih jelasnya ritual ratib saman ini bagaimana, di akhir video saya akan memberikan sedikit cuplikan dari ritual ratib saman yang diamalkan oleh penganut tarekat Samaniyah yang ada di Indonesia. Selain ajaran-ajaran tadi, di dalam tarekat Samaniyah ini dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, zikir, dan juga zuhud atas dunia. Lalu bersikap lemah lembut kepada para fakir miskin dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pendapat yang berbeda atau pertanyaan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar atau bisa chat sendiri kepada saya melalui email, sehingga kita bisa berdiskusi bersama nantinya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.